Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu diberi perlindungan, selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan ini, khususnya dalam menuntut ilmu pengetahuan yang akan kita jadikan sebagai bekal menuju ke dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sesuai dengan materi yang saya sampaikan pada minggu berikutnya, yaitu tentang haji dan umroh. Materi pada saat ini adalah haji dan umroh. Kemarin sudah kalian baca di PowerPoint ini maupun di LKS masing-masing. Kompetensi dasar yang harus kita capai pada materi ini adalah kita harus yakin bahwa ibadah haji dan umroh adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah kita wajib menunjukkan perilaku menjaga solidaritas umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir yaitu kita harus paham ketentuan ibadah haji dan umroh sebagai bekal semoga kita semua dapat melaksanakan ibadah haji dan umroh. Ada lagi yaitu besok ketika sudah ada tatap muka, kita praktikkan manasik haji biar kita tahu secara benar dalam pelaksanaan tahapan-tahapan pelaksanaan ibadah haji. Poin-poin materi yang akan saya jelaskan adalah yang pertama yaitu ibadah haji, dua ibadah umroh, dan hikmah haji dan umroh. Yang pertama adalah ibadah haji. Definisi haji adalah menyengaja atau sesuatu. Secara istilah, haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah atau rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat yang telah ditentukan. Kemudian hukum dan dalil haji. Hukum melaksanakan ibadah haji adalah wajib bagi yang mampu sekali dalam seumur hidup. Jadi wajibnya itu sekali dalam seumur hidup. Ketika ada orang yang pergi melaksanakan haji berkali-kali, yang kedua itu adalah sunnah. Jadi hanya satu kali dalam seumur hidup wajib hukumnya bagi yang mampu. Dalilnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Dalam surat Ali Imran ayat 97. Kemudian tata cara melaksanakan ibadah haji dan umroh. Yang pertama adalah ifrad, yaitu mengerjakan haji terlebih dahulu. Setelah itu baru mengerjakan umroh, namanya haji ifrad. Haji terlebih dahulu baru melaksanakan umroh. HU biasa bisa disebut dengan IHU, ifrad haji umroh. Kalau tamatu ini biasanya keluar dalam ujian semester, yaitu mengerjakan umroh terlebih dahulu, setelah itu baru mengerjakan haji. Bisa disebut dengan TUH. Tamatu yaitu umroh dulu baru haji. Kemudian kiron yaitu melaksanakan haji dan umroh secara bersama-sama. Jadi kiron itu bersama-sama. Selanjutnya syarat wajib haji adalah ketentuan atau perbuatan yang harus dipenuhi sebelum melakukan ibadah haji. Yang pertama adalah Islam, harus beragama Islam. Yang kedua balik, ya, jadi yang namanya balik itu sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Anak kecil belum wajib haji, kalau melaksanakan haji tetap sah hajinya, tapi belum wajib. Yang ketiga adalah berakal sehat, itu bukan orang gila atau hilang ingatan atau sedang mabuk. Yang keempat adalah merdeka, bukan budak
atau bukan hamba sahaya. Yang kelima adalah secara material, yaitu cukup biaya dirinya dan keluarga yang ditinggal. Jadi cukup biaya itu maksudnya mempunyai biaya untuk melaksanakan ibadah haji dan biaya untuk kehidupan bagi keluarganya yang ditinggal. Itu adalah pengertian dari cukup atau mampu dalam hal material. Yang kedua adalah mampu secara fisik atau sehat jasmani rohani. Yang terakhir yaitu tersedianya transportasi yang aman menuju ke Mekah. Selanjutnya haji, rukun haji. Serangkaian kegiatan yang apabila salah satunya tidak dikerjakan maka hajinya tidak sah dan tidak boleh digantikan dengan dam atau denda. Nah, yang pertama adalah ikhram disertai dengan niat. Ikhram itu apa itu? Ketika berada di Ka'bah. Nah, itu namanya ikhram. Terus wukuf. Wukuf. Jadi salah satu rukun haji adalah wukuf di padang Arafah. Jadi setelah ikhram diadakan wukuf bersama-sama di padang Arafah, berkumpul bersama-sama di padang Arafah. Yang ketiga yaitu tawaf ifadah. Yang keempat adalah sa'i atau berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Marwah. Dan yang kelima adalah tahallul, yaitu memotong sebagian rambut. Ya, namanya tahallul. Yang terakhir adalah tertib, ya, dilakukan secara berurutan. Nah, ini pengertian dari ikhram adalah niat untuk mengerjakan haji atau umrah dengan memakai pakaian ikhram ketika berada di Makkah. Lafal niat ikhram adalah labbaik Allahumma hajja. Nah, itu kupenuhi kepanggilanmu untuk berhaji. Yang kedua adalah wukum atau hadir di padang Arafah mulai dari tergelincirnya matahari waktu zuhur tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, kalau di selain berada di Mekah, umat Islam melaksanakan ibadah sunnah yaitu kurban. Yang ketiga yaitu tawaf ifadah, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari sudut Hajar Aswad berakhir di sudut Hajar Aswad pula. Ka'bah berada di sebelah kiri orang bertawaf berlawanan arah jarum jam dalam keadaan suci dari hadas dan najis. Nah, ini. Kemudian yang keempat adalah sa'i atau berjalan dan berlari-larian kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Yang kelima adalah tahallul atau menghalalkan perkara yang semula diharamkan, ditandai dengan mencukur rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Yang terakhir adalah tertib, yaitu mendahulukan yang dahulu di antara rukun-rukun tersebut, yaitu secara berurutan. Selanjutnya adalah wajib haji, yaitu serangkaian kegiatan yang harus dikerjakan. Apabila salah satunya tidak dikerjakan, hajinya tetap sah dan digantikan dengan membayar dam atau menyembelih hewan. Dam itu adalah denda. Yang pertama adalah ikhram dari mikot. Jadi kalau orang yang ibadah haji tidak mengerjakan ikhram dari mikot, maka dia wajib membayar dam, membayar denda atau menyembelih hewan. Yang kedua adalah berhenti di Muzdalifah ketika melempar jumrah Aqabah pada hari raya haji. Yang keempat, melontar 3 jumrah. Yang kelima, bermalam di Mina. Yang keenam, tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan. Yang ketujuh yaitu tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau yang diharamkan. Nah, ini dari 7 ini jika tidak dikerjakan maka membayar denda atau menyembelih hewan biar hajinya tetap sah. Kemudian ini pengertian dari ikhram dari mikot, yaitu batasan waktu dan tempat yang telah ditentukan.
Ada dua mikot, yaitu mikot zamani dalam arti ketentuan masa dari awal bulan Syawal sampai terbit fajar hari raya haji tanggal 10 Dzulhijjah. Yang kedua yaitu mikot makani, ketentuan tempat. Mikot makani atau tempat memulai ihram yaitu di Mekah bagi yang tinggal di Mekah. Yang kedua adalah Zulhulaifah Bir Ali, yaitu bagi yang datang dari arah Madinah. Yang ketiga yaitu Juhfah, yaitu bagi orang yang datang dari arah Syam. Yaitu yang keempat yaitu di Yalamlam, bagi orang yang datang dari arah Yaman. Yang kelima yaitu Qarnul Manai, yaitu bagi orang yang datang dari arah Najd. Yang terakhir yaitu Naturqin, bagi orang yang datang dari arah Irak. Dua, berhenti di Muzdalifah, yaitu bermalam atau berhenti sejenak di Muzdalifah sampai melewati tengah malam di malam hari raya 10 Dzulhijjah setelah dari padang Arafah. Jadi ada ritual berhenti sejenak di malam pada saat di Muzdalifah. Yang ketiga itu melempar jumroh akobah, yaitu melontar dengan batu kerikil 7 kali pada jumroh akobah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Yang keempat adalah melempar 3 jumroh. Yang pertama jumroh ula, 2 jumroh wusta, 3 jumroh akobah dengan 7 kerikil tiap jumroh. Pelaksanaannya pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Kemudian bermalam di Mina. Nah, ini termasuk salah satu wajib haji, yaitu keberadaan jamaah haji di Mina untuk tidur atau istirahat pada hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Yang selanjutnya adalah tawaf wada, yaitu tawaf yang dilaksanakan ketika akan meninggalkan Makkah. Yang selanjutnya adalah tidak melakukan perbuatan yang terlarang. Kemudian larangan-larangan haji pada saat ihram. Bagi laki-laki yaitu memakai pakaian yang berjahit. Nah, laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Yang kedua adalah menutup kepalanya, tidak boleh memakai topi. Ya, terus bagi perempuan menutup muka dan kedua telapak tangan itu juga dilarang pada saat ihram. Larangan-larangan haji pada saat ihram bagi laki-laki dan perempuan. Yang pertama adalah memakai wangi-wangian di badan atau pada pakaian, itu dilarang. Yang kedua menghilangkan rambut atau bulu badan yang lain. Yang ketiga adalah memotong kuku. Yang keempat menikah atau menikahkan atau menjadi wali nikah. Yang kelima bersetubuh bagi suami istri. Yang keenam berburu dan membunuh binatang darat yang liar dan halal dimakan. Kemudian pembayaran dam. Nah, ini ada perbuatan atau pelanggaran yang kanan ada dam atau denda. Yang pertama mengerjakan haji secara tamattu atau qiran, bukan ifrad. Dendanya adalah menyembelih 1 ekor kambing jika tidak mampu berpuasa 10 hari, 3 hari di Mekah, 7 hari di negeri asal. Yang kedua mencukur rambut. Nah, jadi jika orang tersebut ketika ihram mencukur rambut atau memotong kuku atau memakai pakaian yang dijahit atau memakai wangi-wangian dan bersetubuh sesudah tahlul pertama, nah ini dendanya boleh memilih, yaitu menyembelih 1 ekor kambing, yang kedua puasa 3 hari, yang ketiga adalah memberi makan 6 orang miskin. Yang ketiga berhubungan suami istri sebelum tahalul pertama. Ini ada 3 dendanya, yaitu menyembelih 1 ekor unta. Yang kedua kalau tidak mampu 1 ekor sapi, kalau tidak mampu juga 7 ekor kambing. Pelaksanaan penyembelihan dam ini harus di Mekah. Nah, yang keempat berburu dan membunuh binatang liar. Menyembelih binatang berupa unta, sapi, atau kambing yang sebanding dengan binatang yang dibunuh.
Nah, ini dendanya bagi orang yang berburu atau membunuh binatang liar. Yang kelima, datang terlambat pada saat ihram. Nah, di sini mendapatkan denda atau dengan bertahalul atau mencukur rambut dan menyembelih seekor kambing. Selanjutnya adalah sunnah-sunnah haji. Yang pertama, membaca talbiyah selama ihram sampai melontar jumroh Aqabah pada hari raya Idul Adha. Yang kedua, berdoa sesudah membaca talbiyah. Ketiga, membaca zikir sewaktu tawaf. Yang keempat, sholat 2 rakaat sesudah tawaf. Dan yang kelima adalah masuk ke Ka'bah. Lafal talbiyah adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, ini ada artinya, ya Allah, saya tetap tunduk mengikuti perintahmu, tidak ada sekutu bagimu, sesungguhnya segala puji dan nikmat bagimu, dan engkaulah yang menguasai segala sesuatu, tidak ada yang menyekutui kekuasaanmu. Nah, selanjutnya adalah ibadah umroh. Dalam ibadah umroh pelaksanaannya hampir sama dengan ibadah haji, artinya adalah berkunjung. Secara istilah umroh ya berarti berkunjung ke Ka'bah dengan melaksanakan tawaf dan sa'i dalam waktu yang tidak ditentukan. Hukum dan dalil umroh. Hukum umroh yaitu fardu ain sekali seumur hidupnya. Ya, jadi hanya sekali seumur hidup bagi yang mampu, tapi tetap diwajibkan haji terlebih dahulu baru umroh. Atau jika tidak mampu ketika antri haji berpuluh-puluh tahun bisa melaksanakan umroh. Dalil dari umroh adalah watimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah Ta'ala. Syarat wajib umroh, yang pertama adalah Islam, 2 balik yang tadi sudah dijelaskan, 3 berakal, yang keempat adalah merdeka. Rukun umroh, yang pertama adalah ikhram. Tadi sudah dijelaskan, ikhram adalah niat untuk melaksanakan umroh dengan memakai pakaian ikhram. Yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, dan yang terakhir adalah tertib. Ini dari rukun umrah. Yang selanjutnya adalah wajib umrah. Yang pertama adalah ikhram dari mikotnya, dari tempatnya ya, ikhram dari tempatnya. Kalau kita berada di Indonesia ya, tadi sudah jelaskan ikhramnya mikotnya di mana. Yang kedua yaitu menjauhi segala larangan umrah yang jumlah dan bentuk larangannya sama dengan larangan haji ya, sama. Yang ketiga hikmah dan haji dan umroh. Manfaat ibadah haji bagi individu yaitu menghapus semua dosa kecil dan menyucikan diri dari perbuatan maksiat. Yang kedua, diampuni segala dosa kecuali yang berkaitan dengan hak-hak manusia yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Maksudnya adalah semua dosa kita terhadap Allah semuanya diampuni, kecuali dosa-dosa kita terhadap sesama manusia, harus meminta maaf langsung kepada manusia yang telah kita zalimi. Yang ketiga yaitu menyucikan jiwa. Yang keempat, meningkatkan keamanan. Yang kelima, mengingatkan akan jihad Rasulullah yang telah menyinari dunia dengan amal soleh. Yang keenam, melatih sifat sabar, disiplin, dan lebih mengutamakan orang lain atas dirinya sendiri. Yang ketujuh yaitu mensyukuri nikmat. Manfaat ibadah haji bagi umat Islam pada umumnya, yang pertama adalah menciptakan rasa persatuan dan kesatuan umat Islam di dunia. Yang kedua yaitu mempererat tali persaudaraan bagi umat Islam di seluruh dunia. Yang ketiga itu media untuk berdakwah menyebarkan ajaran Islam ke seluruh dunia. Yang terakhir adalah lebih mengutamakan kepentingan agama daripada kepentingan pribadi. Nah, alhamdulillah, demikian materi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.